kami akan menyampaikan suatu hal yang penting terkait dengan proses pemilihan kepala desa yang ada di Malaka, khususnya di Desa Lortolus, Kecamatan Wewik. Dalam proses pemilihan kepala desa kemarin, menurut kami ada banyak hal yang kami duga merupakan konspirasi dari panitia salah satu calon. Entah calon itu nomor berapa, kami tidak perlu menyebutkan. Tapi di sini kami menyampaikan kejanggalan-kejanggalan yang kemudian dari kejanggalan itu memenangkan salah satu peserta calon kepala desa. Yang pertama, kami apresiasi lurus ke Pemda Malaka dan panitia kabupaten karena dengan dana yang begitu minim tapi mampu melaksanakan pilkada serentak di 123 desa yang ada di Malaka, dan itu anggap saja bagian kepala bidang di PMD itu merupakan ketua KPU. Di sini kami mau menyampaikan bahwa lemahnya pengawasan di tingkat panitia desa, sehingga terjadi banyak persoalan di panitia desa dan mengangkangi proses demokrasi, dalam hal ini soal jujur dan adil. Di sini kami menemukan banyak fakta. Fakta yang pertama, dalam proses pemilihan, dilanjutkan dengan memulainya perhitungan, yang kami paham adalah ketika selesai pencoblosan, maka proses perhitungan dimulai. Nah, dalam memulai proses perhitungan itu, maka semua surat suara sudah dihitung kembali dan dipisahkan, termasuk surat suara cadangan. Surat suara yang digunakan berdasarkan daftar hadir dan surat suara yang disediakan. Nah, artinya bahwa di situ harus sinkron antara surat suara yang diserahkan ke panitia dengan surat suara yang digunakan. Nah, kalau yang terjadi di Lortolus, Desa Lortolus, Kecamatan Wewik itu agak sedikit berbeda, di mana ada terjadi banyak selisih, dan selisih itu bukan karena kesalahan panitia atau pendistribusian, tapi ini kami duga ada konspirasi lain. Kenapa kami menduga ada konspirasi lain? Karena yang pertama, setelah pemilihan pencoblosan dimulai perhitungan, surat suara dihitung adalah 918 yang digunakan terpakai berdasarkan daftar hadir. Setelah panitia mengumumkan jumlah hasil suara yang digunakan, maka dimulai proses perhitungan. Tetapi dalam proses penghitungan, panitia menghentikan proses penghitungan itu dan menambah lagi 50 kertas suara. Nah, pertanyaan kami, 50 kertas suara itu dari mana? Selain itu, dalam proses pelaksanaan tugas, di mana ada panitia yang tugasnya, sepengetahuan kami, adalah mengamati bagaimana pemilih itu memasukkan kertas suara ke dalam bilik, ke dalam kotak suara. Tetapi yang terjadi di desa ini, ketika ada oknum-oknum tertentu atau pemilih tertentu yang datang, panitia yang bertugas itu dia harus membuka dan melihat dulu coblos siapa. Kalau ada orang lain yang mungkin bukan bagian dari orang atau oknum yang mereka biarkan masukkan sendiri. Tetapi kalau orang yang mereka duga bahwa itu adalah pendukung mereka harus buka. Nah, ini kan mengangkangi asas transparansi. Hal yang berikut, bahwa bilik suara itu ada 3, satunya terbuka, 2-nya di dalam kamar tertutup.
Ini pertanyaannya, aturan dari mana? Karena sekarang asas transparansi itu semuanya di tempat terbuka. Tidak boleh ada bilik di dalam kamar yang tertutup. Ini panitia menempatkan kotak tempat pencoblosan itu di dalam kamar yang tertutup. Ini kami menduga bahwa sudah ada permainan-permainan tertentu yang kemudian untuk memenangkan salah satu calon. Kami minta kepada panitia kabupaten dengan segala keterbatasan yang mereka miliki untuk harus mengambil sikap tegas kepada panitia khususnya di Desa Lorotulus. Banyak hal yang terjadi yang karena kurang pengetahuan saksi-saksi itu tidak ada protes. Kenapa saya bilang tidak ada protes? Karena di dalam proses pencoblosan, sementara melakukan perhitungan, panitia menyodorkan berita acara dan mengatakan tanda tangan saja, nanti nilainya baru kami isi. Nah, ini maksudnya apa panitia melakukan itu? Artinya para saksi itu tanda tangan kertas kosong tanpa ada isi apa-apa. Nah, setelah penghitungan, panitia baru isi hasilnya di berita acara yang sudah ditandatangani kosong pertama tadi. Kalau di Lorotulus terjadi 2 kali. Yang pertama, para saksi menandatangani berita acara dengan jumlah pemilih 918. Lalu kemudian dalam proses perhitungan sementara berjalan, panitia menyodorkan lagi satu format untuk ditandatangani, tetapi tidak ada isi. Tanda tangan kosong, jumlahnya tidak ada, apa nama-nama orang juga, hanya ditulis begitu saja. Nah, ini kemudian kami duga, ketika mereka sudah merubah semua, misalkan merubah ini absen, ini absen yang mereka buat. Ada banyak lembar yang mereka buat. Itu sudah tidak sesuai lagi dengan berita acara yang ditandatangani. Yang mereka rubah itu ke nilai 968. 968 ini hitungannya 918 ditambah dengan 50 suara. 50 surat suara yang tadi sementara proses penghitungan mereka menghentikan dan mengatakan bahwa tadi ada salah hitung. Jadi harus tambah 50 suara. Pertanyaannya 50 suara ini siapa punya? Dan ambilnya di mana? Sedangkan proses awal semuanya sudah dihitung. Semuanya sudah dihitung. Dan dihitung itu hasilnya adalah 918. Nah, di sini ada klien saya, salah satu calon kepala desa Lorotulus yang merasa diri dikorbankan dari proses ini. Dan ini kami merasa bahwa ini kelalaian panitia yang ada unsur kesengajaan. Ada video, kami punya bukti ada video. Video di mana dalam proses penghitungan itu panitia menghentikan proses penghitungan dan menambah suara itu. Kertas suara menjadi 50 sehingga dari 918 menjadi 968. Apakah dari saksi semua calon itu tidak memprotes soal aksi tersebut? Itu yang tadi kami bilang, karena kurangnya pemahaman dan juga bagi kami mungkin kurangnya sosialisasi soal proses ini, maka saksi dia hanya memahami bahwa dia punya tugas untuk melihat, hanya untuk melihat proses ini seperti apa, ada tanda tangan ya tanda tangan. Nah, contohnya dalam proses itu panitia menyodorkan form kosong untuk ditandatangani, mereka semua tanda tangan. Setelah kembali dari proses pemilihan itu, baru direview kembali, oh ternyata ada kesalahan banyak. Makanya itu kami sudah menyampaikan berita pengaduan secara tertulis kepada panitia kabupaten, dan hari ini kami melakukan konferensi pers untuk kemudian kami akan mengambil langkah hukum. Dan sudah pasti langkah hukum yang kami ambil itu dia berkonsekuensi ke pidana, karena tidak ada payung hukum dalam proses pemilihan kepala desa ini soal penyelesaian masalah. Karena ini belum ada
ketetapan bupati. Panitia bukan pejabat tata usaha negara yang menandatangani SK. Yang menandatangani SK adalah bupati. Karena ini masih masa klarifikasi, maka kami akan menempuh jalur pidana. Dan bagi kami ini adalah bagian dari pemersuluhan dokumen. Ini adalah bagian dari pemersuluhan dokumen. Oke, kami mau menyampaikan bahwa dari hasil semua tanda tangan absen yang kami hitung ini berbeda dengan berita acara. Di berita acara ditandatangani 968, dan setelah kami hitung dengan teliti ternyata absen ini hanya 964. Artinya bahwa kemungkinan kami menduga ketika bahwa mereka mendengar bahwa ada upaya untuk mencari tahu proses ini, mereka berupaya cepat merubah. Cepat berubah ini yang dapat kami buktikan ada satu lembar yang mana tulisan itu agak sedikit berbeda dengan yang lain. Nah, ini coba bisa didekatkan kameranya itu. Kira-kira dapat dilihat tidak nomornya? Nomornya tidak lihat. Nomornya dapat dilihat tidak? Dengan kasat mata saja kita tidak mampu untuk melihat ini nomor berapa. Iya. Dicoret nomornya. Ya. Ini semua nomor dicoret. Nah, ini tujuan coret ini untuk apa? Dan untuk merubah absen ini tidak ada berita acara apa. Panitia sendiri merubahnya. Kami tidak tahu maksud dan tujuan merubah absen ini. Dan kami juga tidak tahu apakah format absen itu dia berbeda seperti ini. Perbedaannya adalah yang satu ini beda ya. Yang satu untuk nomor menggunakan ketikan komputer. Dan susunan tanda tangannya. Yes. Dia terpisah. Satunya sama. Kita lihat biar sesuai nomor urut ya. Nomor 18. Karena di sini kami juga bingung untuk menentukan nomornya di mana, karena semua sudah ini dicoret. Nah, ini. Nomor 18 dan selanjutnya itu berbeda. Beda Formatnya juga berbeda. Di sebelah nama alamat. Ya, nama alamat dusun. Di sini nama alamat dusun dan tanda tangan sama, tetapi formatnya berbeda. Siap. Nah, sehingga kami menduga bahwa ini ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk mengintervensi panitia agar memenangkan salah satu calon. Di sini kami menyampaikan bahwa panitia kabupaten harus mengambil sikap tegas. Kami hanya minta kepada panitia kabupaten. Yang pertama, dari proses ini dilihat dari penambahan 50 suara tadi untuk pihak yang menang, maka itu harus dikurangi. Artinya mengurangi angka 50 tambahan tadi itu kepada pihak yang menang. Kalau tidak, yang kami minta adalah melakukan laporan pemilihan ulang. Untuk proses pidana kami akan tetap. Karena ini sudah mengengkangi demokrasi. Jangan hanya karena persoalan begini lalu kemudian dia melebar sampai pada masalah-masalah yang lebih besar. Ini potensi masalah bisa terjadi horizontal antara masyarakat. Berarti ini yang akan dipidanakan itu adalah panitia pelaksana di desa. Seluruh panitia pelaksana di desa. Seluruh panitia pelaksana di desa. Siap. Dan kami akan segera membuat laporan polisi. Siap. Kapan buat laporan polisinya? Malam ini atau besok pagi. Siap. Pas. Mungkin dari ini sudah serahkan semua ke kuasa hukum. Siap.